Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Matius pasal 13 ayat 31. Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yesus memberikan perumpamaan, setiap perumpamaan supaya kita bisa mengerti. Kadang banyak hal yang kita nggak mengerti, Yesus kadang bawa ke contoh perumpamaan. Dan hari ini Yesus sedang memperumpamakan kerajaan sorga itu kayak biji sesawi. Ya, biji sesawi itu firman Tuhan bilang biji yang paling kecil. Saya sudah pernah lihat buahnya itu, dulu ada satu hamba Tuhan dia pergi ke Yerusalem, dia bawa biji sesawi itu. Sangkin kecilnya itu bisa ditaskan. Itu kayak ya lebih besar sedikit dari abu. Dia pegang aja begini bisa jatuhkan dia. Kecil sekali. Dan firman Tuhan bilang itu benih yang paling kecil. Nah, saya tidak ahli pohon, tapi firman Tuhan pernah bilang begini. Untuk kamu mengetahui satu pohon itu pohon apa, itu akan kelihatan dari buahnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngelihat satu pohon yang sudah biasa atau kita tahu, pasti kita tahu itu pohon durian, pohon salak, pohon ini. Tapi kalau ada satu pohon kita nggak tahu itu pohon apa, untuk memastikannya supaya kita nggak salah, lihatlah buahnya. Kalau Bapak Ibu udah lihat buahnya, udah pasti nggak salah lagi itu pohon apa. Yesus juga pernah bilang, dari buahnya lah orang Kristen itu bisa kelihatan. Makanya saya berharap Bapak Ibu di tempat ini jangan hanya jadi orang Kristen yang hanya bertumbuh. Itu bagus. Tapi yang Tuhan mau dari kehidupan kita itu berbuah. Ya, sekali lagi kami berharap semua jemaat di sini bertumbuh. Tapi nggak cukup hanya bertumbuh, tapi berbuah. Beda bertumbuh sama berbuah. Kalau dia hanya bertumbuh tapi nggak berbuah, itu hanya untuk dirinya sendiri. Pohon itu kalau dia hanya bertumbuh, rindang, makin rindang, dia nggak berguna bagi orang lain, dia hanya berguna bagi dirinya. Tapi ketika dia mengeluarkan buah, buah itu yang akhirnya dipetik orang, dinikmati orang, makanya akhirnya orang bilang, manis sekali buah. Saya berharap kita jadi pohon yang berbuah. Supaya orang tahu kita ini pohonnya Kristus. Saudara pernah nggak lihat seseorang, saudara bingung ngelihat dia. Saudara lihat dia, ini sebenarnya anak ini agama apanya ini? Kristen dibilang, tapi cara bicaranya kayak orang yang tidak mengenal Tuhan. Tukang emosi, semua lawannya. Nggak bingung orang ini pohon apa sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada buah yang jelas. Saya berharap kita semua waktu orang lihat kita, mereka nggak lagi mempertanyakan kita siapa. Mereka pasti bilang, itu orang Kristen. Itu pengikut Yesus. Dari cara bicara kita saja pun orang mungkin sudah tahu. Mungkin dia nggak kenal kita tapi dia bilang, jakam gereja nak. Kita harus hidup
menghasilkan buah, karena dari buah kitalah orang bisa mengenal kita. Jadi jangan berhenti bertumbuh, tapi belajar berbuah. Nah, firman Tuhan bilang perumpamaan biji sesawi ini sedang menceritakan kerajaan sorga. Ini satu benih yang paling kecil. Saya mau bilang begini, ini benih yang kecil ini Tuhan itu kasih kepada kita. Tuhan sudah lihat di dalam benih yang kecil itu, Tuhan sudah lihat ada pohon sesawi yang besar. Tapi seringkali masalah kita waktu dikasih kecil, kita merasa kecil, kita abaikan, dan kita nggak pernah lihat ada satu pohon yang besar di dalam itu. Makanya hari ini kita juga belajar, setialah perkara kecil. Makanya dari ayat ini, kerajaan sorga itu seperti biji sesawi, firman Tuhan bilang. Maaf. Saya mau bilang sesuatu hal yang sebenarnya itu membuat saya sedih. Nanti kalau kita belajar firman Tuhan, kerajaan sorga itu seperti biji sesawi yang paling kecil. Saya mau bilang begini, kemungkinan banyak orang gak masuk sorga. Karena dia sepele, biji sesawi kecil, gak dianggap, apanya kekekalan, apanya mengikut Tuhan, apanya itu sorga, tak ada tangga itu. Dari ayat ini, perumpamaan ini menceritakan biji sesawi itu kecil, dan banyak orang yang akhirnya sepele dan tidak masuk kerajaan sorga. Makanya hari ini kita mau belajar pelihara yang kecil itu, ya, pelihara yang kecil itu. Masalah kita sering kalau kita lihat yang kecil, kita nggak begitu serius, ya, nggak begitu serius. Tapi dengar, Tuhan begitu serius dengan hal-hal yang kecil. Kadang kita berdoa gini, Tuhan berikan aku rumah yang besar, berikan aku pelayanan yang besar, berikan aku apalagi pekerjaan yang besar, berikan aku sesuatu yang besar. Sering itu menjadi doa kita. Tanpa kita sadari sering Tuhan taruh biji sesawi itu dalam hidup kita. Ada orang yang setia dia, apa yang Tuhan percayakan sudahlah, aku setia dulu dari hal kecil. Dia kelola sampai akhirnya menjadi satu pohon yang besar. Ada orang, dan saya mau bilang kebanyakan orang gak setia. Aku minta segini, Tuhan kasih cuma segini. Gitu. Banyak orang akhirnya menyangkal dan mengatakan bahwa Tuhan tidak dengar doanya. Hari ini seberapa kecil pun benih itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya gak tahu itu apa. Mungkin kepercayaan, mungkin uang, mungkin talenta, mungkin kekuatan. Belajarlah kita menghargai benih itu. Menyiraminya, memupuknya, merawatnya, memeliharanya. Dan saya belajar setia dari hal kecil. Ngepel, lap kaca, cuci kamar mandi. Makanya selalu saya bilang sama anak-anak muda, karena apa yang saya alami ini, itu benih. Kalau kita setia dari hal kecil, sampai sekarang. Saya bukan berarti sudah jadi hamba Tuhan gak ngepel gereja lagi. Sampai sekarang saya lihat kalau gak ada orang yang ngepel gereja, saya ikut bantu ngepel gereja. Kalau di Sugihan sampai hari ini saya masih ngepel gereja, cuci kamar mandi. Bagiku itu bukan satu pekerjaan yang hina. Justru itu satu kebanggaan, saya bisa rapikan, bersihkan rumah Bapakku yang di sorga. Ini kesempatan aku bisa rapikan. Dan bagiku ini selalu benih. Nah, ini yang saya bilang banyak orang sepele. Banyak orang menganggap ini satu hal yang terlalu hina. Tapi sebenarnya ini adalah benih. Makanya jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil. Saya punya prinsip begini. Asal aku mau mengerjakan sesuatu yang orang tidak mau lakukan, maka aku akan mendapat sesuatu yang orang gak akan pernah dapatkan. Sekali lagi, asal aku mau melakukan sesuatu yang orang gak mau lakukan, aku pasti akan mendapatkan sesuatu yang orang lain pasti gak akan pernah dapatkan. Nah, makanya ini kan banyak orang-orang nggak terlalu suka dengan hal-hal yang begitu, hal-hal yang hina. Banyak orang suka tampil di panggung, tapi banyak orang nggak terlalu suka ngepel, nyapu, pasangin spanduk, pasangin lambai-lambai, nggak ada yang lihat kan? Dan saya ketemu dengan begitu, tapi dengar, semua orang-orang yang akhirnya tetap bertahan di atas itu karena mereka setia dari bawah. Setia dari bawah.
Makanya belajar setia dari hal-hal yang kecil. Nah, kunci itu kecil. Pintu sebesar apapun hanya dibuka oleh kunci yang kecil. Saya nggak pernah lihat ada pintu yang besar, kuncinya pun sebesar pintu juga, nggak ada. Selalu mau sebesar apapun pintu itu selalu kuncinya kecil. Dengar ini, sesuatu yang besar itu akan terbuka dengan hal kita setia perkara yang kecil. Tapi dengar ini, kebalikannya juga, sesuatu yang besar, pintu yang besar itu akan tertutup kalau kita nggak setia perkara yang kecil. Nah, itu makanya belajar jangan anggap remeh hal-hal yang kecil. Saya berharap jemaat di sini kemanapun kamu pergi, jadilah kamu jadi master memperhatikan hal-hal yang kecil. Ya, jadi master memperhatikan hal-hal yang kecil. Banyak orang gak terlalu peduli dengan hal yang kecil, tapi justru hal kecil itu begitu penting. Kami banyak menangani kasus rumah tangga yang hampir-hampir cerai. Itu semua waktu selidik punya selidik, masalahnya bukan masalah besar, semua hanya masalah kecilnya. Nggak pernahnya ada masalahnya. Kenapa mau cerai? Nggak pernah aku diajak suamiku ini keluar negeri. Nggak ada itu. Selalu masalah kecil. Masa dia ngomong gini di depan bapakku? Ngomongnya pun kecil kalinya. Tapi sakit hati. Masa dia nggak ingat ulang tahunku? Udah 30 tahun kami menikah. Hanya masalah kecil. Dan masalah kecil itu bisa membuat masalah yang besar. Makanya belajar jadi orang yang ahli memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah, di Alkitab ini banyak kali cerita Tuhan itu, Tuhan sedang mengajar kita itu, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar hanya dari hal-hal yang kecil. Yesus sendiri pun mengajar kita, nih, aku lakukan perkara yang besar hanya dari hal yang kecil. Ini tanpa kita sadari, Yesus sedang mengajar, anakku, belajar kau setia perkara yang kecil. Karena hal kecil ini bisa melakukan perkara yang besar. Yang kadang kita pikir, apanya ini. Tapi ternyata dari kecil itu Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Contoh, satu kali Tuhan suruh Gideon melawan musuh. Gideon itu siapkan 30.000 pasukan. Tuhan bilang terlalu banyak. Waktu Tuhan bilang terlalu banyak, saya coba cari di Alkitab berapa rupanya lawan Gideon ini. Kok Tuhan bilang 30.000 terlalu banyak. Lalu waktu saya cari, nggak disebutkan jumlah angka manusia berapa lawan Gideon. Tapi firman Tuhan bilang begini, saking banyaknya manusia lawan Gideon itu saking banyaknya itu seperti belalang banyaknya. Sudah pasti kalau 30.000 pun masih kecilnya ini dibanding seperti belalang banyak. Tuhan bilang terlalu besar Gideon. Udah gini saja Gideon. Siapa yang penakut suruh aja pulang katanya. Gideon tanya siapa yang penakut? Pulang aja. Aku. 20.000 pulang. Tinggallah 10.000. 10.000 dibanding seperti belalang banyaknya. Masih terlalu kecilnya ini. Tuhan bilang terlalu besar Gideon. Masih terlalu besar. Gini aja Gideon, kau suruh aja tanya mereka. Coba suruh mereka minum ke sungai. Siapa nanti minum langsung kayak anjing. Mulutnya ke sungai itu suruh aja pulang. Siapa yang berlutut dia lalu ambil air pakai tangan. Nah itulah temanmu berperang. Akhirnya minum seperti anjing banyak. 7.000. Pokoknya tinggal sisa 300 orang yang minum pakai tangan. Bayangkanlah 300 orang yang kecil melawan manusia kayak belalang banyaknya. Dan waktu mereka bertempur, Tuhan menolong yang 300. Tuhan sedang mengajar, hanya perkara kecil, Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Jadi jangan sepele dengan hal yang kecil. Apalagi satu kali Goliat yang tinggi besar, firman Tuhan catat 6 hasta tingginya. Satu hasta itu 45 cm. Jadi kalau 6 hasta sejengkal, itu saya hitung sudah hampir 3 meter. Jadi ada manusia 3 meter tingginya melawan bangsa Israel. Selalu dibilang mana engkau satu orang yang paling hebat. Tiba-tiba Tuhan kirim Daud. Yang kecil, firman Tuhan selalu bilang kemerah-merahan.
Tapi Daud yang kecil, yang kemerah-merahan, dia belajar selalu menjadi orang yang setia perkara-perkara kecil. Saya lihat di Alkitab itu banyak sekali dikisahkan. Satu kali waktu Daud disuruh bapaknya pergi untuk mengantar makanan kepada abang-abangnya di medan perang. Daud itu tugasnya mengembalakan, firman Tuhan bilang 2-3 ekor domba. Artinya kecil, nggak banyak. Bukan peternakan domba. Ya 2-3 ekor gitu-gitulah. Perumpamannya saking sedikitnya. Tapi firman Tuhan bilang Daud atur dulu semua makanan kambingnya. Baru dia pergi. Dia setia. Apa yang sudah dipercayakan Tuhan sama dia, dia setia, dia atur, lalu dia bertanggung jawab, dia pergi. Makanya akhirnya dia bisa kalahkan Goliat yang besar. Pakai apa dikalahkan Daud? Cuma pakai batu yang kecil. Dia pergi ke sungai, diambil 5 batu. Waktu dia putar ali-alinya, yang dia lempar itu cukup 1 batu saja, kena di sini. Goliat mati. Nah, di sini juga Tuhan sedang menceritakan dengan batu yang kecil, Goliat yang menakutkan itu dan membuat bangsa Israel sangat ketakutan, bisa dijatuhkan hanya dengan batu yang kecil. Ada satu kisah lagi waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Semuanya udah bingung harus bagaimana caranya harus mengasih makannya. Lalu ada satu murid Yesus, dia bawa makanan anak-anak. 5 roti, 2 ikan. Itu pun kecil pasti kalau porsi anak-anak. Dibawa sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Waktu Yesus dapat 5 roti dan 2 ikan, firman Tuhan bilang, dia mengucap syukur atasnya. Ini masalah belum selesai ini. Orang masih lapar, ini belum banyak. Tapi waktu di tengah-tengah masalah pun Yesus mengucap syukur atasnya. Dan firman Tuhan waktu bilang, waktu dibagikan, akhirnya semua cukup, kenyang, dan sisa 12 bakul. Jadi dari sini kita belajar untuk mengucap syukur itu bukan karena semua baik. Ya, saya harus ingatkan kita, konsep mengucap syukur kita itu harus seperti firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Banyak orang konsep mengucap syukurnya itu sudah salah. Benar dulu, juara dulu, diberkati dulu, baru mengucap syukur. Itu salah. Kalau kita belajar konsep Yesus belum benar, belum masih lapar, masih banyak masalah pun dia mengucap syukur. Justru disitulah kunci mujizat Tuhan. Jadi belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal baik mengucap syukur, dalam hal tidak baik pun belajar mengucap syukur. Banyak orang mengucap syukur karena dia mengalami mujizat. Tapi kalau dari ayat ini justru waktu kita mengucap syukurlah terjadi mujizat. Jadi bilang kiri kanan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil. Jangan pernah anggap remeh 5 roti dan 2 ikan. Jangan pernah anggap remeh batu yang di sungai yang kecil-kecil itu. Bagi kita apalah itu batu di sungai. Tapi bagi Tuhan itu dia bisa pakai untuk mengalahkan Goliat. Jangan anggap remeh manusia yang 300 orang. Kalau dibanding mereka, apalah kami. Jangan pernah anggap remeh hal-hal yang kecil. Makanya selalu saya bilang, asal kita jadi jemaat, ingat siapa kita, identitas kita ini terang dan garam dunia. Garam terang itu selalu diidentikan dengan hal yang kecil. Kalau kita masak sebelanga begini, untuk mengasinkannya nggak perlu 1 belanga garam. Cukup berapa sendok saja, sudah. Itu mengasinkan. Kalau kita sadar kita ini garam, walaupun kita kecil, walaupun garam itu nggak dianggap, mungkin kalau ke rumah ndu pun aku, nggak adanya yang mahal kali tempat garam ndu. Ya palingnya biasa plastik-plastik ajanya. Mungkin sebagian kita nggak ada pun tempatnya. Gimana kita beli dari kedai itunya, kita ambil dari plastik sampai habis. Nggak ada tempatnya pun. Karena tidak dihargainya begitu garam. Beda sama gula. Kalau gula pasti ada tempatnya. Kalau garam itu ada pun paling enggaknya yang mahal-mahal kali kita beli tempatnya. Karena memang garam itu nggak dihargai tapi diperlukan. Enggak kita hargai pun garam itu, yakin aku kalau aku datang ke rumah Anda masing-masing semua ada garam di rumah. Karena garam begitu diperlukan.
Ingat, itu identitas kita Bapak Ibu. Kalau garam itu memang sering gak dianggap, sering diabaikan, sering gak mendapat satu tempat yang indah. Tapi garam selalu diperlukan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kita itu jadi garam yang gak asin lagi. Kalau ada garam yang gak asin lagi, dia hanya akan dipijak-pijak orang dan ditinggalkan. Saya berharap jemaat di sini, walau kita itu kecil, seperti garam, kita mungkin sering merasa nggak dianggap, dikucilkan, diremehkan. Percayalah, memang itulah kita. Tapi percayalah, garam dimanapun selalu diperlukan. Bilang kiri kanan kamu, dimanapun selalu diperlukan. Bilang pelan-pelan, makanya asin, bilang. Kalau kita wawancara pohon sawi itu, pohon sawi kira-kira waktu engkau berbuah berat gak kira-kira? Pasti pohon itu bilang berat. Waktu aku berbuah ini berat kurasa. Makin banyak buahku makin berat kurasa menahannya. Bahkan ada pohon-pohon yang saking banyaknya buahnya itu bisa patah rantingnya. Bisa melukai batangnya. Sama Bapak Ibu, waktu kita jadi anak-anak Tuhan yang berbuah memang berat. Mengikut Tuhan waktu kita berbuah memang berat. Tapi percayalah, waktu kita berat pun asal kita mau berbuah. Tuhan, aku mau dari hidupku menghasilkan buah. Selalu ada kekuatan dari sumber itu. Karena firman Tuhan bilang, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ini Tuhan gak akan pernah kering, Tuhan gak akan pernah kekurangan. Asal kita tinggal di dalam Dia, Tuhan akan selalu mengalirkan kekuatan, kuasa, sari-sari makanan agar kita bisa berbuah. Walau kadang-kadang buah itu membuat kita gak kuat, waktu kita sabar itu kan buah. Waktu kita menguasai diri, waktu kita terus menghormati orang yang tidak menghormati kita kadang berat. Tapi asal kita terus di dalam Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kita. Percayalah, asal kita mau terus berbuah, hidup kita itu akan menjadi satu yang diperlukan dimanapun, kapanpun. Benih itu selalu memang terkesan kecil, murah, gak dianggap. Bahkan kadang diabaikan. Tapi benih itu asal dipelihara, dia akan jadi satu pohon yang besar, di mana burung-burung akan bersarang di sana. Jadi jangan pernah remehkan hal-hal kecil. Bilang kiri kanan, jangan pernah remehkan hal-hal kecil. Saya kemarin itu yang waktu acara seminar sehari, hadir ada 106 hamba-hamba Tuhan dari seluruh gereja-gereja. Saya bilang begini, sekarang seringkali timbul satu bahasa, orang-orang bilang, kenapa mujizat tidak seperti dulu lagi? Dulu itu kalau KKR gitu, ada hujan, itu seringkali pembicaranya bilang, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak hujan. Itu bisa terjadi di stadion ini enggak hujan, di kiri kanan itu nampak hujan deras. Itu mujizat, itu penglihatan-penglihatan yang biasa dilihat pada zaman itu. Di daerah Manado itu sering sekali waktu hari Minggu orang kebaktian begitu, datang penduduk itu bawa air, mau disiramnya gereja, karena mereka lihat gereja itu kayak kebakaran. Waktu mereka sampai di gereja, rupanya enggak kebakaran, ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat memberkati gereja itu. Lalu saya bilang begini, kemungkinan saya percaya mujizat Tuhan itu enggak berubah dulu, sekarang sampai selamanya tetap masih ada kuasa Tuhan. Tapi kemungkinan, kenapa banyak kita tidak mengalami itu lagi? Saya mulai ingatkan lagi ini. Mungkin karena kita hamba-hamba Tuhan pun udah enggak lagi setia hal-hal kecil, saya bilang. Saya masih ingat di zaman saya kecil itu, kalau ada anak Tuhan sakit, makan obat, itu kayak murtad itu. Jadi kalau ada orang sakit waktu dia makan obat, itu sepertinya dia murtad, dia gak percaya sama Tuhan. Bayangkanlah. Kalau sekarang kan udah biasa kita makan obat ya. Kalau zaman itu siapa makan obat, murtad, gak percaya kau sama Tuhan. Gitu.
Lalu saya tanya sama hamba Tuhan, gimana Bapak Ibu, kalau sekarang jemaat kita sakit, apa kita bilang? Aku bilang, kebanyakan kita sekarang bukan lagi kita berdoa buat jemaat kita. Kita bilang, kepenang kam, kepenang. Kalau enggak ini obat bagus. Ini nanti bikin sama. Itu enggak salah semua. Tapi seberapa sering kita udah enggak ngandalkan Tuhan lagi. Dulu itu lagunya percaya saja, percaya saja. Itu semua lagunya. Percaya yang beri kita menang. Saya bilang lagi dulu, saya melihat saya anak-anak itu kalau memuji Tuhan, hamba Tuhan itu menyembah Tuhan begini. Nangis semua aku bilang. Enggak peduli gimana jasnya. Adanya hamba-hamba Tuhan dulu di sini dijahit-jahit celananya. Enggak malu dia itu menyembah Tuhan. Jasnya pun entah udah kumal gimana. Enggak peduli menyembah Tuhan. Saya bilang gimana kita sekarang? Kadang-kadang yang menjadi pengejaran kita, apa sekarang mobilmu? Apa makanannya? Masih rumput? Atau sudah daging? Itu bahasa-bahasa pendeta sekarang itu. Yang kita kejar mobil kita. Saya nggak jarang melihat hamba-hamba Tuhan. Saya bilang sama mereka, maaf saya harus ngomong di sini. Kita menyembah Tuhan. Ada juga pendeta-pendeta orang nyembah Tuhan main handphone. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan lagi? Itu semua hal-hal kecil saya bilang. Makanya seringkali kenapa kita tidak mengalami lagi hal-hal yang besar? Bukan karena masalah besar sebenarnya. Masalah kecil. Lalu saya ingatkan lagi, jam berapa kita semua diundang ke sini? Banyak pendeta-pendeta juga yang terlambat waktu itu. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan kalau kita pemimpin pun nggak tepat waktu? Saya bilang sama mereka, kita ini pendeta. Kita ini punya impartasi spirit. Gimana kamu pemimpin-pemimpin? Pasti begitu semua jemaat lu. Kalau kamu pun suka terlambat, pasti jemaat lu juga suka terlambat. Kalau kamu pelit nggak suka memberi, jemaat lu juga akan pelit nggak suka memberi. Itu yang saya bilang. Nah, ini semua kenapa terjadi? Karena nggak setia hal-hal kecil. Makanya belajarlah setia hal-hal kecil. Untuk kita berbuah, itu memang sekali lagi berat. Di daerah timur sana ada namanya Laut Mati. Bapak Ibu Gembala kita sudah pernah ke sana. Kenapa laut itu disebut Laut Mati? Karena memang tidak ada kehidupan di sana. Jadi sejarahnya itu semua banyak aliran-aliran laut itu mengalir ke Laut Mati itu. Dan dia cuma menerima, nggak mengalirkan kemana-mana. Jadi dia cuma menerima semua air dari beberapa laut itu dia terima. Dia tidak mengalirkan kemana-mana. Jadi makin lama itu menguap dan kadar garamnya itu makin lama makin tinggi. Jadi sampai kalau kita berenang pun gitu, kita tidur gitu di laut itu bisa terapung kita, nggak tenggelam karena ditahan garam itu. Itu air. Jadi kalau kita gini pun tenggelam, tapi kalau kita tidur gini bisa terapung, saking tingginya kadar garamnya. Dan tidak ada kehidupan di sana, nggak ada ikan di sana. Kalau kapal pun ditaruh situ langsung hancur gara-gara garam itu. Kenapa? Karena dia hanya menerima, tidak mengalirkan. Kalau ini saya bilang tadi nggak berbuah. Kalau hidup kita tidak mau seperti Laut Mati, jangan hanya menerima saja. Belajar mengalirkan. Mungkin ada yang kamu bilang gini, gimana lah mengalirkan om. Sekarang sulit ini om. Jangankan untuk mengalirkan, untuk kami tampung pun belum cukup ini om. Dengar ini Bapak Ibu, konsep kita semua harus dirubah. Selama kita berpikir tunggu aku cukup dulu baru aku mengalirkan, gak akan pernah dicukupkan sama Tuhan. Di Alkitab ini banyak kali Tuhan cerita tentang kasus-kasus, ada orang-orang yang memberi dalam kekurangannya. Satu kali Yesus menceritakan, ada satu kisah, Yesus nunggu waktu orang kasih persembahan, Yesus nunggu di meja persembahan itu. Banyak orang suka memberi supaya dilihat orang. Dia bawa uang mungkin banyak-banyak. Taruh ke depan, banyak. Mungkin ada yang bawa pakai goni pun. Ya, tahu ke depan, tahu. Ada satu ibu janda. Dia nggak punya uang. Cuma ada di kantongnya itu cuma 2 peser. Dan firman Tuhan bilang tinggal itulah uangnya.
Mungkin bawaannya pun ke depan, agak malu-malu dia kan. Taruhkannya gini, lari, pikir dia supaya nggak kelihatan. Tapi apa yang Yesus bilang? Persembahan ibu ini, itu yang terbaik, itu yang terbesar. Apakah Yesus nggak tahu nilai uang? Yesus tahu. Makanya kita nggak pernah bicara soal nominal. Kita berbicara sikap hati. Ibu janda ini waktu dia ngasih 2 peser, firman Tuhan bilang, memang tinggal itulah uangnya. Yang ngasih 1 juta, 2 juta mungkin masih banyak depositonya. Tapi Yesus bilang, wah, dia setia ini dalam hal kecil. Dia masih butuh uang, tapi dia belajar memberi. Ada satu kisah yang lain, ada satu orang janda juga. Firman Tuhan bilang dia sama anaknya lagi cari kayu bakar supaya dia bisa bakar roti. Karena musim itu musim kekeringan, kelaparan. Jadi waktu dia cari kayu, ketemu dia satu sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu nanya, ngapain kalian bibi? Lagi cari kayu pendeta, mau ngapain? Mau masak, ada tepung roti sedikit lagi, kami mau masak, setelah itu matilah aku sama anakku, katanya. Lalu pendeta ini bilang, Bi, nanti kalau kamu masak, untukku dulu ya, katanya pula. Ini pasti bukan pendeta GPDI, ini nggak tahu etika ya. Apa kata bibi itu? Dia nggak bilang, aku pelabias, aku pun nggak cukup, anakku pun belum cukup, nggak gitu katanya. Iya Pak Pendeta, dia pergi ke rumahnya, dia masak rotinya, dan tinggal itulah adonannya. Dan firman Tuhan bilang, habis itu udah selesai. Lalu waktu dia buat roti yang tinggal satu-satunya hartanya, lalu diantar sama Nabi itu. Mankan pendeta, katanya. Datang pendeta itu makan pula dia. Entah apa. Si ibu itu sama anaknya lihat-lihat. Makan dia. Kok nonton kalian? Kok nggak kalian masak sama kalian? Udah habis Nabi. Coba lihat dulu. Waktu dia ke belakang dia lihat. Masih ada sedikit lagi. Masak itu masak. Lalu dimasaknya lagi. Dan firman Tuhan bilang. Sampai habis masa kekeringan. Mereka nggak pernah kelaparan. Kapan itu terjadi? Waktu mereka dalam kekurangan. Untuk mereka pun nggak cukup. Disitulah mereka belajar memberi. Belajar berbuah. Belajar menjadi saluran. Dan firman Tuhan terjadi dalam hidupnya. Gak pernah kekurangan. Jadi saya berharap konsep jemaat di tempat ini. Tunggu aku cukup dulu supaya aku memberi, itu buanglah jauh-jauh. Kalau itu tetap menjadi konsep kita gak akan pernah cukup-cukup. Belajar setia dari hal yang kecil. Kalau Tuhan percayakan, belajar alirkan. Kemana? Saya pun gak tahu. Tanyalah Roh Kudus. Tapi waktu kita belajar alirkan, ingat, laut kita itu tidak jadi laut mati, akan jadi laut kehidupan. Di dalam hidup kita itu akan tumbuh ikan-ikan, banyak ikan-ikan. Bukan hanya itu, pohon kita akan menjadi rindang dan akan banyak burung-burung bertengger di sana. Jadi jangan lagi sibuk. Boleh sibuk memikirkan diri sendiri, tapi kalau hidup kita ini yang Tuhan mau harus berbuah jadi berkat. Makanya ada lagu kita itu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Kalau bicara kesempatan itu cepat. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi berkat itu yaitu berbuah. Bilang kiri kanan, jadi berkat, opelengah berkat. Bilang. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Waktu kamu berbuah, ingat ya, buah itu selalu ada biji di dalamnya, ada benih. Waktu kamu itu berbuah bagi orang lain, tanpa kita sadari, kita sedang menjatuhkan lagi benih-benih yang akan tumbuh lagi. Dan itu akan makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan itu juga akan berguna buat kita kelak. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan sepele dengan hal-hal kecil. Ya, firman Tuhan bilang kerajaan sorga itu kayak biji sesawi. Kecil sekali, saking kecilnya banyak orang nggak anggap, nggak serius, main-main.
Tapi hari ini jangan main-main. Uruslah biji itu yang kecil itu, pelihara. Dan percayalah dari benih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita itu akan terus bertumbuh. Jadi satu pohon yang besar, kalau pohon itu sudah besar, pohon itu akan menghasilkan buah. Dan biarlah buah kita itu kita izinkan orang lain yang memetik. Dan percayalah waktu orang petik itu bukan hanya buat mereka, tapi di dalamnya itu ada benih lagi yang akan ditabur-tabur, makin lama makin banyak. Tuhan memberkati kita semua.